Halo anak-anak, nah di sini sekarang Ibu akan membahas tentang dimensi 3. Nah, ada beberapa hal yang kalian harus ketahui tentang dimensi 3. Yang pertama, ya, dimensi 3 itu akan sama dengan bangun ruang, ya. Dimensi 3 akan sama dengan bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang ini kalian sudah pelajari sejak SD, yaitu lebih tepatnya sejak kelas 4 SD. Hanya saja di kelas 4 SD kalian baru hanya membahas tentang rusuk, sisi, volume, dan luas. Kemudian kalian ketemu dimensi 3 lagi, itu di kelas 6 SD. Itu juga sama, masih membahas tentang rusuk, sudut, sisi, luas. Kemudian bertemu dengan dimensi 3 lagi, itu di kelas 8. Di kelas 8 kalian sudah mulai menggunakan beberapa rumus. Dan sekarang di kelas 11 kalian bertemu lagi dengan dimensi 3. Tentunya kalian akan masih ingat ya beberapa basic rumus yang sekarang Ibu akan jelaskan. Nah, basic rumus yang pertama, jadi ya di dimensi 3 yang nomor 2 yang akan kalian temui adalah basic rumus. Kenapa Ibu sebut basic rumus? Karena rumus ini paling mendasar untuk dimensi 3. Rumus apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Rumus Pitagoras, ya. Ini yang pertama, Pitagoras. Ya. Jadi rumus Pitagoras adalah basic rumus yang pertama yang akan Ibu ajarkan, di mana dalam Pitagoras sebuah segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku, kemudian ini segitiga A, B, C. Sisi miring kuadrat. Nah, ini namanya sisi miring ya. Sisi miring kuadrat. Misalkan kita namai dengan X. Ya. Kemudian sisi tegak itu kita namai dengan Y, dan sisi mendatar kita namai dengan Z. Di mana akan berlaku sisi miring kuadrat itu akan sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi datar kuadrat. Jadi X kuadrat akan sama dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Sehingga untuk mencari Y kuadrat itu akan menjadi X kuadrat dikurangi dengan Z kuadrat. Untuk mencari Z kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Nah, sekarang Ibu contohkan ya. Misalkan ada segitiga siku-siku di mana sisi tegaknya adalah 3, sisi mendatarnya adalah 4. Yang ditanya berapakah besar sisi miring. Sehingga ini, anggap sisi miringnya X dulu ya. Sehingga ini akan menjadi X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga X kuadrat itu akan sama dengan 9 ditambah 16. X kuadrat sama dengan 25. Jadi besarnya X itu akan sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5, sehingga besar X di sini adalah 5 untuk sisi miringnya. Itu untuk basic rumus yang pertama. Selanjutnya kita akan ke basic rumus yang kedua. Basic rumus yang kedua itu ada yang disebut dengan rumus sin, ya. Jadi kita akan menggunakan rumus sin atau sinus. Biasanya hanya disebut dengan sin saja ya. Ini juga berlaku dalam bentuk segitiga. Yang berlakunya seperti ini. Ibu gambar sebuah segitiga di mana ini adalah sisi A, sisi B, dan sisi C. Di sini adalah alfa, beta, dan gamma. Ya, alfa, beta, dan gamma. Misalkan di sini adalah X, Y, dan Z. Jadi AB itu panjangnya X, BC panjangnya Z, dan AC panjangnya Y. Sehingga dalam aturan sinus atau rumus sinus ya,
aturan sinus atau rumus sinus akan berlaku A, B, A, B, A, B per A, B per sin di depannya, per sin gamma itu akan sama dengan A, C per sin beta akan sama dengan B, C per sin alfa. Sehingga ini bisa dibuat X per sin gamma akan sama dengan Y per sin beta akan sama dengan Z per sin alfa. Jadi begitu. Misalkan ibu berikan contoh di sin beta ini adalah 30 derajat. Ya, kemudian gamma ini 45 derajat. Selanjutnya ibu berikan contoh yang di sini ya, ini 5 cm. Yang ditanya tentukan panjang X. Jadi X sama dengan berapa? Nah, di sini akan berlaku aturan sinus ya. Rumus sinus itu menjadi 5 per sin 30 derajat itu akan sama dengan X per sin 45 derajat. Nah, sin 30 nanti kalian bisa lihat tabel ya. Sin 30 itu besarnya setengah, sedangkan sin 45 itu besarnya setengah akar 2. Jadi ini bisa menjadi 5 per setengah sama dengan X per setengah akar 2. Nah, nanti ini bisa kalian kali silang seperti ini. Setengah X itu sama dengan 5 per 2 akar 2. Ya, 5 per 2 akar 2. Sehingga X akan didapatkan 5 per 2 akar 2 per setengah. Jadi X akan menjadi 5 akar 2. Nah, seperti itu ya. Basic rumus yang ketiga, yang bagian C itu adalah rumus cos atau kosinus. Jadi kalian bisa menyebut dengan cos saja. Jadi aturan kosinus itu ada gambar segitiga seperti ini saja. Seperti ini juga ya. Jadi yang pertama ini ibu namain A, B, C, selanjutnya yang ini B, ini A, yang ini ibu namain C ya, A, B, C. Kemudian yang ini adalah gamma, yang ini adalah alfa, dan yang di sini adalah beta. Nah, pada segitiga ABC ini akan berlaku aturan kosinus atau rumus kosinus, di mana aturannya adalah A kuadrat ya, A bagian sini ya. A kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos dikali cos alfa. Jadi dikali cos yang di depannya, berlaku segitiga seperti ini ya. B, C, alfa. Jadi kalian bisa menemukan bagian yang di sini. Nah, untuk selanjutnya, untuk B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikalikan dengan cos. Nah, AC berarti yang digunakan adalah cos B beta. Selanjutnya untuk bagian C kuadrat, C bagian sini ya, akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos. Nah, karena bagian C di sini AB berarti depannya C adalah cos
gamma. Jadi itu yang digunakan untuk aturan kosinus. Nah, untuk soal kali ini, contoh soalnya itu, Ibu berikan contoh ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak titik A ke garis FH adalah, jadi pertama-tama kita gambar kubus dulu ya, kubus beraturan ABCD EFGH. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis FH. Jadi jarak titik A, FH. Jadi garis ini ya, garis dari diagonal bidang dalam satu kubus. Nah, jarak titik A ke garis FA. Jadi tarik garis seperti ini ya, garis lurus. Nah, anggap lurus ya. Anggap ini garisnya lurus. Nah, berapakah jarak titik ini? Kita namai dulu dah titik ini O. Jadi akan ada gambar segitiga seperti ini. Ini A, ini E, ini O. Nah, panjang dari E ke O, jadi jarak dari O ke E, O ke H, O ke F, O ke G adalah sama, yaitu setengah dari diagonal bidang. Berapakah panjang dari diagonal bidang suatu kubus? Ingat ya, panjang dari diagonal bidang suatu kubus itu tinggal sisi ditambahkan akar 2. Jadi, panjang dari EG akan sama dengan FH, itu akan sama dengan 12 akar 2. Karena panjang rusuknya adalah 12, jadi tinggal menambahkan akar 2. Sehingga panjang dari EO sama dengan FO sama dengan HO sama dengan GO itu akan sama dengan setengah dikali 12 akar 2 sehingga menjadi 6 akar 2. Jadi kita sudah tahu panjang di sini adalah 6 akar 2. Sementara untuk AE adalah panjang rusuknya yaitu 12. Selanjutnya, berapakah panjang AO? Kita menggunakan rumus yang mana? Apakah kita menggunakan Pitagoras, sinus, atau kita gunakan kosinus untuk lebih tepatnya? Ya, benar sekali, kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi kita bisa mencari, sebentar ini dihapus dulu. Kita beri nama X. X kuadrat akan sama dengan 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat. Jadi 6 dikuadratkan dulu, 36 ya. Dikali akar 2 dikuadratkan, kali 2. Ditambah 12 kuadrat 144. Jadinya di sini 36 kali 2, 72 ditambah 144 sehingga X kuadrat sama dengan 6, 1 disimpan 1, 216. Nah, X sama dengan akar dari 216. Akar dari 216 berapa? Akar ini bisa dicari dengan akar 36 dikali dengan 6. Sehingga diperoleh 6 akar 6. Jadi panjang dari X ini adalah 6 akar 6. Oke, semoga kalian paham ya. Terima kasih.